Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur, berterima kasih kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah MPT pada pagi hari ini. Adik-adik taruna yang diberkati Tuhan, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dan merenungkan akan benar firman Tuhan, di mana terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Untuk itu, kita berdoa terlebih dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas kasih anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bisa ibadah Tuhan, walaupun melalui video streaming seperti ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati juga ada taruna yang mendengar ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pendengaran mereka, memberkati hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tertuju akan kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pelayanan kami tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Anak Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas kepala mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat tersebut. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar bersama, yaitu tema kita pada pagi hari ini, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita semua adik-adik taruna. Nah, seperti Rasul Paulus, dia tetap berkarya meskipun di tengah berbagai macam penolakan dan tantangan yang dia hadapi. Kesetiaannya untuk memberitakan Injil Kristus sungguh luar biasa, dan dia menerima Roh Kudus berkarya secara nyata di dalam kehidupannya. Nah, jadi Injil Kristus harus diberitakan kepada semua orang dimanapun kita berada. Kita orang percaya memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah orang yang tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi kita orang percaya diberi kemampuan, diberi kecerdasan untuk melakukan, untuk memberitakan Injil Kristus dalam kebenarannya, yaitu melalui perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan kerendahan hati kita dengan sesama. Maka dari situ akan terlihat pribadi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, siapa sih Yesus Kristus itu? Maka orang akan mengenal melalui pribadi kita masing-masing. Maka adik-adik taruna, Injil Kristus itu harus disebarkan, harus diberitakan, supaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, dan banyak jiwa yang akan merindukan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, adik-adik taruna yang diberkati oleh Tuhan, walaupun di tengah tantangan dan penolakan, Rasul Paulus tetap setia untuk memberitakan Injil Kristus dan kebenarannya. Allah selalu menyertai dan memberkati Rasul Paulus. Nah, kalau kita orang percaya, kita setia memberitakan Injil Kristus tersebut, maka kita akan diberi kuasa. Ya, kuasa itu adalah Roh Kudus yang berbicara melalui hati kita. Ya, adik-adik taruna yang berkati Tuhan, jadi jangan takut untuk memberitakan Injil Kristus, karena kuasa dari Tuhan Yesus memberikan kemampuan, kecerdasan, kekuatan iman, dan roh hikmat. Itu yang Tuhan berikan untuk kita. Ketika kita percaya, ketika kita setia untuk menyampaikan Injil Kristus yang adalah Injil kebenaran yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik taruna yang diberkati Tuhan, mari kita mengimani, memiliki iman yang kuat untuk tetap tegar, untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu memberitakan Injil kebenaran dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan minta dari kita. Tanpa kita sadari, hal itu sudah tertanam dalam hati dan pribadi kita. Ya, adik-adik taruna yang berkati Tuhan, kakak percaya adik-adik taruna memahami bahwa Injil Kristus itu harus diberitakan kepada semua orang. Karena kita hidup di dunia ini bukan hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dan tugas kita sebagai orang percaya harus menyebarkan kebenaran firman Tuhan, harus menyebarkan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa Injil Kristus Yesus itu harus kita sebarkan sampai dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Walaupun kita mengalami tantangan yang besar, tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan, keberanian, kekuatan iman untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu memberitakan Injil kebenaran ke seluruh dunia, bahkan dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan rindukan dari kita. Terima kasih adik-adik taruna yang diberkati Tuhan, karena kita percaya, karena Tuhan Yesus lebih dulu setia kepada kita, maka kita akan belajar, kita akan setia kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik taruna yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah Empayem PT pada pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun melalui video streaming, kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami tetap beribadah, sehingga kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami, menyertai anak-anak taruna ya Tuhan, dalam masa pendidikan mereka, masa muda mereka, dalam pergaulan mereka Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan iman bagi mereka, sehingga mereka boleh mempertahankan iman mereka untuk selalu setia dan takut akan Tuhan, dan mereka bersedia menjadi saksi untuk menyebarkan kebenaran melalui Injil Kristus seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Anak Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Amin.